Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab apa yang akan saya sampaikan berikut ini, saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, sudah lama berjuang untuk berkodrat ilahi. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus, bukan versi lama. Bersama istri sejak 1978 diajar oleh gembala gereja sampai sekarang dan akan seterusnya memproteksi diri dari pencemaran rohani. Tidak nonton film bioskop atau sinetron, telenovela. Tidak membaca novel, kisah apapun. Tidak nonton tinju, gulat, dan semacamnya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Video-video di YouTube ini adalah bentuk ketaatan saya terhadap perintah Tuhan dari langit itu dan kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman video saya dengan topik yang lain, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-51, hari Senin 25 Juli 2022, dengan topik orang Kristen menyembah patung Yesus itu melanggar hukum Taurat. Saya ulangi, orang Kristen menyembah patung Yesus itu melanggar hukum Taurat. Jika ada orang berkata demikian, orang Kristen harus bisa bertanggung jawab atas pemajangan patung Yesus di kayu salib, di gereja atau di rumah, atau sebagai leontin pada kalung yang dikenakannya. Jawabnya adalah tidak. Orang Kristen tidak ada yang menyembah patung Yesus Kristus. Sebab pribadi Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, beliau hidup sampai selama-lamanya di sorga dengan tubuh kemuliaan yang bisa tembus dinding tembok. Yohanes 20 ayat 19. Beliau bisa dijumpai setiap saat oleh orang Kristen di dalam doa. Bahkan beliau belakangan ini menjumpai beribu-ribu orang dari agama tertentu secara supranatural. Jadi orang Kristen tidak perlu membuat patung Yesus Kristus untuk disembah. Bisa langsung saja ke pribadi beliau. Pembuatan serta pemajangan patung Yesus Kristus juga tidak melanggar hukum Taurat, sejauh tidak dipergunakan bagi kepentingan si pembuat untuk disembah. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Inti larangan ini berfokus pada kalimat jangan membuat patung bagi kepentingan si pembuat. Apa kepentingan si pembuat patung? Jawabnya ada di ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Artinya jangan sujud menyembah kepada patung yang kamu buat tadi, atau beribadah kepada patung yang kamu buat. Lah sekarang, kalau bukan untuk disembah oleh si pembuat atau si pemajang, untuk apa patung itu dipajang? Baik di gereja, di rumah, atau di kalung, sebagai leontin kalung. Patung itu dipajang bagi kepentingan visualisasi
orang yang melihatnya, yaitu orang yang mendengar berita Injil. Patung itu pada awalnya untuk kepentingan penginjilan, terutama bagi orang non-Kristen, supaya mudah membayangkan. Dirasa perlu untuk menghadirkan patung Yesus. Kesalahannya adalah patung itu ditempatkan di dalam gereja pada dinding mimbar atau altar, di mana jemaat menghadap ke depan, sehingga terjadi salah paham, salah didik jemaat. Mereka mengira patung itulah yang menjadi objek penyembahan. Lebih-lebih jemaat yang berasal dari kepercayaan yang menyembah berhala. Jika tidak dijelaskan secara intensif, bisa tersesat. Iman mereka tertuju kepada patung Yesus yang dipajang di tembok mimbar gereja itu, bukan kepada Tuhan Yesus yang ada dan hidup di sorga. Saya yakin itulah sebabnya gereja yang bukan Katolik hanya memasang kayu salib tanpa korpus atau tubuh Kristus, guna menghindari jemaat salah mengerti dan kemudian tersesat. Di ruang tamu saya pajang salib besar 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, lengkap dengan korpus Yesus Kristus. Karena setiap ada tamu non-Kristen, pasti saya kabarkan Injil. Dan saya terangkan bahwa patung ini dipajang bagi Anda, bukan bagi saya. Seperti ayat yang berkata, jangan membuat patung bagimu. Jadi ini bagi Anda, untuk gampang membayangkan bahwa Yesus Kristus pernah turun ke bumi, pernah disalib seperti ini, menggantikan hukuman yang seharusnya Anda jalani, dijalani oleh beliau, sehingga Anda tidak perlu menjalani hukuman baik di dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen tidak menyembah patung, dan jangan, kalau ada yang berniat menyembah patung Yesus, jangan, batalkan saja. Itu nanti dihukum di neraka karena melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat hukumannya adalah neraka. Dosa, upah dosa adalah maut. Hukumannya maut. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.